Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wal islam, saudara-saudaraku, bapak ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, curahan nikmat di mana Allah masih membangkitkan kita dari kematian kecil kita. Lalu Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Kemudian kita mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan amal soleh kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab untuk kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 186. Sebelumnya 183, 184, 185 kita membahas seputar tentang ayat-ayat puasa. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membaca 186. Kita terlebih dahulu membaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah aku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran ataupun berada dalam bimbingannya. Para hadirin sekalian, jamaah sholat subuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat ini masih memiliki kaitan yang erat dengan sebelumnya. Terbukti di dalam ayat ini Allah awali dengan wa idza sa'alaka. Maka huruf waw di sini menunjukkan bahwa ayat ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu, ya, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kalau kita melihat beberapa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini,
Ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, dikatakan bahwa ada orang Yahudi yang berkata, "Kaifa yasma'u rabbuna du'a'ana wa antum taz'umu anna bainana wa bainas samaa'a 500 amin." Orang Yahudi mengatakan, bagaimana Tuhan akan mendengarkan doa kita padahal kalian meyakini bahwa antara kita dan langit itu jaraknya kalau ditempuh itu sekitar 500 tahun. Jadi kita dengan langit saja jauh, apalagi dengan Tuhan. Apalagi kemudian langit 1, langit ke-7 itu sangat jauh. Bagaimana Tuhan kita itu akan mendengarkan doa kita? Ya, fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala dekat. Nanti kita akan jelaskan lagi. Wa qala Al-Hasan, ada pula yang mengatakan bahwa Al-Hasan mengatakan sababuha anna qauman qalu lin-nabi. Sebab turun ayat ini bahwa ada satu orang, ya, di dalam keterangan yang lain dikatakan orang ini adalah orang Arab Badui, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, aqoribun rabbuna fanunajihi au ba'idun fanunadihi. Aqoribun rabbuna, apakah Tuhan kita itu dekat? Fanunajihi, kemudian kita bermunajat. Ya, bermunajat itu artinya berdoa dengan secara lirih, berbisik. Makanya najwa itu artinya berbisik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, dan seterusnya. Jadi najwa itu artinya berbisik. Apakah Tuhan kita dekat sehingga kemudian kita bermunajat, berdoa secara lirih? Amba'idun fanunadihi, atau Tuhan itu jauh sehingga kita bernunadi, kita menyerunya dengan suara yang keras. Ya, jadi kalau jauh, kalau dekat berarti cukup suara kita pelan, kalau jauh berarti kami harus mengeraskan suara. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Wa qala Atha wa Qatadah, kemudian dari Atha dan Qatadah, bahwa ketika Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika dalam ayat Allah berfirman, Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengijabah doa kalian. Qala qaumun, kemudian ada yang bertanya, fi ayyi sa'atin nad'uhu, jam berapa yang paling baik kami berdoa? Fanazalat, maka kemudian ayat ini turun. Nah, inilah beberapa sebab turunnya ayat ini. Jadi intinya akal kita manusia itu merasa bahwa Allah itu jauh. Kalau Allah itu jauh, maka bagaimana cara kita berdoa? Ya, bagaimana kita minta kepada Allah? Kalau dekat ya cukup kita berlirih, kalau jauh berarti kita perlu mengeraskan suara. Karena kita membayangkan bahwa Tuhan itu seperti kita. Ya, kalau kita di sini tidak pakai mic, Bapak Ibu yang di belakang, kalau tidak pakai mic, ya, Bapak Ibu di belakang bisa tidak mendengar. Tetapi Tuhan, fa inni qarib, kata Allah, sungguhnya aku dekat. Nanti kita akan menjelaskan lebih detailnya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku sa'alaka, bertanya kepadamu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu aktif dalam berdiskusi dan bertanya kepada Nabi. Ya, jadi sahabat itu suka bertanya dalam arti yang memang sesuatu yang perlu untuk diketahui, bukan bertanya untuk menjatuhkan, bukan bertanya untuk menghindari perintah,
Ya, ada bertanya itu biasanya untuk menghindari perintah, sebagaimana pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi banyak bertanya yang tujuannya agar terasa berat sehingga kemudian ditinggalkan. Ya, ketika saya dulu menjelaskan tentang sapi betina, para sahabat itu aktif bertanya kepada Nabi, dan dalam Al-Quran memang banyak yang menunjukkan atau menggunakan kata seperti ini apabila mereka bertanya kepadamu. Hanya saja penggunaannya ada yang berbentuk seperti ini, wa idza sa'alaka, ada pula yang berbentuk yas'alunaka. Ya, yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, anak bulan atau bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka 'anis sa'ah, ya qul ilmuha indallah. Ya. Jadi apabila mereka bertanya kepada Muhammad, mereka bertanya kepada Muhammad. Artinya bahwa para sahabat itu berarti mereka hidup di bawah naungan Al-Quran. Jadi mereka ketika ada satu hal yang mereka tidak pahami, mereka bertanya langsung kepada Nabi. Ada satu permasalahan, mereka tanya langsung kepada Nabi, sehingga mereka hidup ya benar-benar dalam keberkahan Al-Quran. Mereka tidak tahu satu permasalahan dijawab oleh Al-Quran, langsung Al-Quran yang datang. Nah, tetapi bagaimana dengan keadaan kita yang kita tidak hidup pada zaman Nabi? Al-Quran juga kemudian sesuai ataupun tergantung orang yang memahaminya. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, jadi ini satu pelajaran bagi kita bahwa kita boleh bertanya, terlebih masalah-masalah yang sangat penting yang terkait dengan akhirat kita ataupun ibadah kita. Selama pertanyaannya bukan untuk menjatuhkan, ya, bukan untuk merendahkan di hadapan orang lain, maka penting untuk ditanyakan. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, artinya orang yang berilmu, apabila kamu tidak mengetahui. Ya, tapi terkadang kita malas bertanya. Ya, malas bertanya itu bisa saja karena sudah memang paham, atau memang malas bertanya, tidak tahu tapi malas bertanya. Ya. Makanya orang yang bertanya itu sesungguhnya dia sedikit sudah paham, hanya saja ingin lebih mendalam kemudian ditanyakan. Wa idza sa'alaka ibadi, kemudian kata ibadi ini adalah jamak dari abdun, hamba-hambaku. Dan kata ibadi dalam Al-Quran ini sangat banyak dan selalu menunjukkan hal-hal yang positif. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hambaku yang dikasihi, yang disayangi, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di mana ketika mereka itu berjalan di atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan rendah hati. Ya. Dan banyak dalam ayat-ayat yang lain yang menggunakan kata ibadi. Ya. Ketika Allah memanggil hambanya ibadi, sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa abdun itu ya berbeda dengan abid. Abid itu terkadang diartikan sebagai budak. Abdun juga bermakna terkadang juga digunakan dengan budak, tetapi abdun itu adalah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa hambanya. Maka hamba Allah itu adalah orang yang taat dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan mengatakan Abdullah kalau kita belum menunaikan perintah-perintah Allah. Ya, jangan diri kita ini mengaku Abdullah ya kalau kita ini tidak melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ibadi itu adalah selalu mengandung makna yang positif. Ya, selain Allah ketika memanggil orang yang beriman, biasanya Allah memanggil ibadi. Ya, terkadang menggunakan kata tunggal.
ana indal dhanni abdi. Ya, saya menurut persangkaan hambaku. Ana indal dhanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Nah, jadi ibadi itu selalu mengandung makna yang positif. Ya, maka kita kalau mengaku kita sebagai Abdullah, hamba Allah, ya, maka selayaknya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Kalau dalam ayat-ayat yang sebelumnya barusan saya baca, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anis syahril haram, yas'alunaka 'anis sa'ah. Biasanya kemudian Allah mengatakan kul, katakanlah. Ya. Nah, tetapi pada ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, Allah tidak mengatakan kul fa inni qarib, tapi langsung dijawab oleh Allah fa inni qarib. Ya, seakan-akan Allah menjawab langsung kepada kita, tidak melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam masalah kiamat mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah, ya, sesungguhnya ilmunya itu hanya milik Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak punya ilmu tentang hari kiamat kecuali hanya sedikit saja. Jadi Allah mengatakan, sampaikan, katakan. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang tentang bulan hilal itu. Katakanlah, qul hiya mawaqitu linnas. Padanya terdapat waktu-waktu untuk manusia. Jadi Allah mengatakan katakanlah. Tetapi ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni, maka Allah kemudian langsung menjawab. Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita secara langsung tanpa melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Tidak melalui perantara. Fa inni qarib. Ya. Sesungguhnya aku dekat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dekat di situ, ya, ada yang memaknai bahwa makna dekat di situ adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kalian berada. Artinya bahwa bersama di sini dalam arti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang Allah sangat dekat dengan kita. Aqrab min hablil warid, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Karena Allah Maha mengetahui apapun gerak-gerik kita yang kita ucapkan, jangankan yang kita ucapkan, yang tersimpan dalam hati dan pikiran kita, Allah sudah tahu. Nah, karena itu Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya, apabila hamba-hambaku nanti berdoa memohon kepadaku, ya, maka ya, aku akan mengabulkannya. Nah, jadi yang pertama makna qarib di situ adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat, tidak ada sesuatu penghalang yang menghalangi kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Itu saking dekatnya kita dengan Allah. Kalau kita di sini berkumpul di masjid ini dalam satu ruangan, terasa dekat. Tapi kalau misalkan yang di belakang sana berbicara pelan-pelan, kita tidak mendengar. Ya, tetapi saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, wa huwa ya'lamu ma fis sudur. Ya, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengetahui dalam arti ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Kemudian qarib dalam arti dekat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah bermakna dekat, dekat itu kan lawannya jauh. Ya, kalau sudah jauh ya nanti artinya jauh dari rahmat. Kalau dekat, dekat dalam arti mendapatkan rahmat. Ya. Orang yang bakhil, kata Nabi dalam sebuah hadis, orang yang bakhil akan jauh dari Allah. Orang yang salatnya tidak membawa dia menghindari dari faksa dan mungkar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah. Apakah jauh di sini kemudian
dalam arti Allah tidak mengetahui, artinya tidak mendapatkan rahmat Allah. Nah, maka yang kedua dalam arti qarib di sini adalah dekat, orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya, ad-doa ibadah. Dalam hadis Nabi mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati di sini artinya duai. Orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku. Jadi Allah menggunakan kata doa, kata lain daripada doa itu ada ibadah. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong, angkuh, yastakbirun. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan sombong biasanya menggunakan istakbaro yastakbirun. Berbeda dengan sombong manusia dengan manusia. Jadi kalau sombong manusia dengan manusia itu namanya takabbur. Tapi kalau sombong manusia dengan Allah itu namanya istikbar. Ya. Innal ladzina yastakbirun an ibadati, orang yang sombong dari berdoa kepadaku maka mereka akan masuk jahanam. Jadi doa itu adalah ibadah. Dalam kita berdoa itu ibadah. Jadi dalam berdoa hakikatnya itu ibadah. Ketika kita berdoa mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak itu hanya bonus. Tetapi kita ketika berdoa itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kemudian yang kita minta kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inni qarib, maka kemudian kata Allah ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka aku akan mengabulkan ya permintaan orang yang berdoa apabila berdoa. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang meminta ataupun orang yang berdoa kepadaku. Ya. Para ulama mengatakan bahwa kita menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Jadi intinya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Ya, permintaan kita itu intinya dikabulkan oleh Allah. Ya, sehingga ada sebagian ada yang mengatakan innallaha yujibu kullad du'a. Allah itu mengabulkan seluruh doa. Hanya saja yang terkadang pikiran kita itu kalau doa yang dikabulkan itu persis seperti apa yang kita minta. Nah, berarti itu yang dikabulkan. Padahal kata Nabi SAW, ya doa itu ada tiga hal terkait dengan doa. Pertama kata Nabi ya, bahwa ini dalam hadisnya yang saya bacakan lengkapnya hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Ma min muslim yad'uhu bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atin." Ya. Wala qati'ati rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan satu doa apabila di dalamnya tidak ada mengandung dosa. Doanya tidak mengandung dosa. Ya mungkin doanya doa yang tidak benar gitu ya. Wala qati'ati rahimin, doanya tidak mengandung silaturahim, tidak mengandung memutus silaturahim. Mendoakan keburukan orang misalkan. Ya, mendoakan agar agar orang cerai suami istri atau bermusuhan. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim ditambahkan lagi ya, wala yasta'jal, dan tidak terburu-buru. Jadi pertama tidak mengandung dosa, tidak memutus silaturahmi, dalam riwayat yang lain tidak terburu-buru ya.
maka Allah akan mengabulkannya di antara 3 ini. 3 hal. Jadi intinya doa kita itu dikabulkan. Pertama, imma an yu'ajjalu lahu da'watahu. Pertama, diberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kita berdoa misalkan minta apa? Memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini diberikan kemampuan membeli Alphard misalkan. Dikabulkan oleh Allah tahun itu. Nah, ada seperti itu. Ya. Atau kalau tidak begitu, apa? Wa imma ayyudakhir lahum. Tidak dikabulkan ketika di dunia, tetapi ditangguhkan di akhirat. Minta tadi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ganti yang lebih baik. Ya. Apa gantinya? Di akhirat diberi yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan. Bisa saja diberikan di akhirat atau ditangguhkan waktunya, diberikan ketika sudah benar-benar waktunya menerima. Terkadang kita minta sesuatu Allah tidak kabulkan kita mungkin dalam waktu dekat. Karena apa? Karena mungkin Allah lebih tahu, ya. Karena mungkin kita belum siap menerima itu. Ya, mungkin kalau kita diberikan nikmat itu justru kita semakin jauh dari Allah, malah semakin bermaksiat kepada Allah. Maka Allah tangguhkan waktunya. Bisa diberikan di lain waktu atau diberikan nanti di akhirat. Wa imma ayyasrif an husu. Ya. Atau diberikan oleh Allah diganti dengan cara yang lain yang lebih baik. Apa itu? Allah jauhkan, Allah palingkan dari perkara-perkara yang buruk. Ya. Bapak Ibu, mungkin ada doa yang diminta dalam hidup kita ini, tapi Allah tidak kabulkan. Dan Allah tidak pernah memberikan musibah kepada kita, tidak pernah menimpakan keburukan kepada kita. Bisa saja itu adalah karena doa kita itu yang diganti oleh ini. Nah, maka kita jangan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi syaratnya tadi itu tidak mengandung dosa, ya. Kemudian tidak mengandung memutus tali silaturahmi dan tidak terburu-buru. Kemudian Nabi ditanya apa maksud tidak terburu-buru itu, kata Nabi, maksudnya orang yang berdoa tidak terburu-buru itu kemudian mengatakan, ya Allah, saya sudah berdoa ini tapi belum dikabulkan. Saya sudah begini, saya sudah berdoa ini tapi kenapa belum dikabulkan? Itu namanya orang yang terburu-buru. Dalam hadis tadi saya sempat bacakan, sempat saya singgung tadi, ana indadh dhanni abdi. Saya menurut ana indadh dhanni abdi bi. Saya menurut persangkaan hambaku. Wa ana ma'hu idza da'a, dan aku bersamanya kalau dia berdoa kepadaku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurut atau sesuai persangkaan hambanya. Maka kita harus husnuzan kepada Allah. Yakin kepada Allah. Dan memang ketika berdoa harus yakin. Yakin diterima walaupun tidak seperti apa yang kita minta. Yang diberikan itu mungkin sesuatu yang lain. Harus yakin kepada Allah. Ketika kita berdoa, hakul yakin Allah akan mengabulkan. Ya, mungkin akan dengan mengabulkan dengan sesuatu yang lain. Jangan ketika kita berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu. Kalau engkau mau ngasih, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jangan begitu. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, kalau engkau mau ngasih, silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, saya enggak marah. Bukan begitu. Ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya, doa ana. Itu kan, ya Allah, terimalah. Kita memohon kepada Allah, memelas kepada Allah. Namanya orang meminta ya harus serius kan. Jangan ya. Gimana kalau kita misalkan datang ke pejabat mau ngajukan atau siapa mengajukan proposal, Pak, saya mengajukan proposal. Tolong Pak, sangat butuh ini Pak untuk bangun ini. Kami sangat berharap sekali karena warga di sana sangat butuh Pak. Jadi minta bantuannya, tolong Pak. Memelas gitu kan. Akan ada hati dilihat, oh iya Masya Allah ini membutuhkan. Oh iya saya kasih. Dengan orang yang datang, Pak saya masih proposal nih. Ini baca, tolong dibaca, perhatikan baik-baik. Bapak mau ngasih? Ya, enggak, ya. Silakan itu. Gimana perasaan kita yang ketika mendapatkan surat itu?
Jadi ketika minta kepada Allah, yakin, memelas, memohon kepada Allah. Ya Allah, bahkan kalau perlu kita sampai menangis. Nah, jadi yakin, hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW ini dikutip oleh Ibnu Katsir. Inna Allah Ta'ala la yastahyi ay yabsutal abdu ilaihi yadaihi yas'aluhu fihi ma khairan fayarudduhuma khaibataini. Kata Nabi, Allah itu akan malu, ya, kalau hambanya mengangkat kedua tangannya meminta, berdoa kebaikan, kemudian ditolak doanya atau dikembalikan dengan tangan hampa. Doanya itu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu malu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yastahyi. Allah akan malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa antara puasa dan doa itu memiliki kaitan yang sangat erat, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, ya. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, imam pemimpin yang adil. Was-shaim hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzalimi. Nah, kembali ke pembahasan semula, kita membahas tentang puasa, sehingga beberapa sahabat itu, ya, tadi saya baca, belum digaris bawahi, ketika mereka masuk ketika bulan puasa, ya, ketika bulan puasa, ketika sudah masuk waktu iftar ataupun waktu maghrib, ya, mereka itu doanya juga panjang. Berdoa untuk anak-anaknya, berdoa. Jadi bukan sekedar doa gimana doa puasa itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya, bukan itu saja. Atau Allahumma dhahabad dama'u wa btalnatil urub wa thabatal ajal insyaallah. Bukan itu saja, tapi dia mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya, mendoakan istrinya. Jadi didoakan ketika buka puasa itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Da'watus shaib. Jadi sebelum berbuka kan hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah, kuncinya ataupun intinya bahwa dalam konsep dalam doa tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, intinya bahwa apa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah itu sebenarnya dikabulkan. Cobalah kita perhatikan apa yang kira-kira menjadi doa kita yang sering kita ucapkan. Itu ada yang mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ada orang yang berdoa, setiap doanya itu tidak pernah keluar dari itu, kira-kira apa? Ya pokoknya apa yang mungkin yang Bapak Ibu biasa minta, yang biasa Bapak Ibu mohonkan ketika doa, itu biasanya ada yang dikabulkan persis seperti apa yang kita minta, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohonlah dengan memelas, hakul yakin Allah akan menerima. Ketika Allah tidak memberikan seperti apa yang kita minta, barangkali Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang lain, atau Allah menghilangkan keburukan dari kita. Ya,
Alhamdulillah kita tidak mendapatkan musibah ini, musibah itu, padahal kita tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah mohon terhindar daripada musibah itu. Ya. Makanya kita kalau melihat musibah seperti kemarin Balikpapan itu, ya, kita selalu memohon, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, jauhkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami dari musibah-musibah seperti itu. Ya. Kalau saya dalam doa selalu, ya, Allahumma inna na'udzubika min mautis su'. Ya Allah, jauhkan kami dari kematian yang buruk. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, jangan lupa ini. Minta dijauhkan dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu bisa saja karena sebabnya kecelakaan ataupun musibah-musibah yang dahsyat luar biasa itu, atau buruk, maksudnya buruk akhirnya, artinya su'ul khotimah. Kemudian wa na'udzubika min mautil faj'ah. Minta kepada Allah jangan mati mendadak. Ya. Minta itu, Allahumma inna na'udzubika min mautis su', Allahumma inna na'udzubika min mautil faj'ah. Ya Allah, jauhkan kami dari kematian buruk, ya, dari kematian yang buruk, ya, mungkin musibah ataupun yang lainnya, dan jauhkan kami dari kematian mendadak. Banyak mati mendadak. Syukur-syukur mati mendadaknya lagi sholat, wah kita pingin itu. Di sholat, sujud atau apa gitu kan, Allahu Akbar, berdiri terus tidak ruku gitu misalkan, atau sujud tidak bangkit lagi, masya Allah, senangnya kita ini. Ya, berharap juga begitu kita. Ya. Pernah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah video, ya, video seorang ulama, seorang syekh di Mesir itu. Beliau meninggal dalam keadaan berceramah seperti ini. Ya. Jadi ketika beliau itu menyampaikan satu ayat, beliau itu sudah terputus. Ya. Beliau memang ceramahnya begini aja gitu kan, udah tua beliau itu gini. Nah, ketika beliau menyampaikan ayat terputus, dikira lupa, disambungkan oleh murid-murid yang sedang duduk di bawah itu, disambungkan, diulang lagi. Begitu selesai ayat itu, matinya itu enak sekali Pak, cuma duduk gini aja. Kayak kamu pergi tidur, nunduk gini aja. Masya Allah, enak kan matinya begitu? Ya, maka kita berdoa jauhkan dari kematian yang buruk, ya, jauhkan dari kematian mendadak. Orang selagi apa gitu, nauzubillah lah kalau yang kematian, ya Allah alam, Allah yang maha mengetahui bagaimana mati kita. Kita memohon kepada Allah. Bukan berarti yang mati kecelakaan mati yang buruk. Ya buruk karena musibah itu, ya, tetapi bukan berarti su'ul khatimah. Ya, mungkin mati apa yang sebab matinya itu karena musibah ataupun yang lainnya. Ya, dalam hadis terakhir, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah hadis bahwa Al-Qutubi di sini mengutip bahwa Nabi berdoa, mana tadi hadisnya? Ya. Lupa tadi. Nabi berdoa meminta kepada Allah 3 hal. Ya, Nabi berdoa meminta kepada Allah 3 hal. Ya. Allah kabulkan 2, 1 tidak. Jadi Nabi saja minta, Nabi ini yang minta kepada Allah, minta 3 perkara, 2 dikabulkan, 1 tidak. Ya. Kata Nabi, saya berdoa agar umatku tidak dibinasakan karena kelaparan. Allah kabulkan. Ya. Nabi meminta, memohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan, tenggelam atau dihancurkan, diazab. Allah kabulkan. Yang ketiga, doa Nabi, Allah minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku akur, agar umatku tetap dalam persatuan, tidak bermusuhan. Allah tidak kabulkan. Nah, tidak dikabulkannya ini bisa saja karena kita, ya, bukan kemudian lantas ini membenarkan permusuhan kita, bukan. Tetapi bisa saja Allah tidak mengabulkan yang tadi Nabi minta umat dipersatukan itu agar tidak bermusuhan itu karena ulah kita. Ya, ulah kita yang memang tidak mau bersatu. Bukan berarti tidak dikabulkan itu Allah tidak mau, tapi manusianya yang memang tidak mau bersatu. Kan ada orang yang tidak mau bersatu, yang tidak mau akur, tidak mau tentram, memang maunya ribut terus.
Ada orang yang nyari keributan. Ya. Ada manusia yang memang tidak ingin kalau umat Islam itu tenang, ya, maunya ribut. Kalau bisa semua umat Islam itu berantem. Ada orang maunya begitu. Maka ini yang tiga ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sekarang apa? Ya kita ribut terus, Pak. Ya, bermusuhan dan seterusnya, nauzubillah. Tetapi bukan berarti membenarkan itu, ya. Kita tetap berusaha, berupaya menjaga persaudaraan kita. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun. Ini syaratnya. Penuhi seruanku, penuhi syariatku, penuhi perintahku, berimanlah kepadaku. Ya, jadi dalam berdoa jangan mintanya 1 jam, ya. Mintanya banyak tapi tidak pernah ibadahnya tidak pernah dikerjakan. Kewajiban-kewajibannya tidak pernah dilaksanakan. Jadi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar mereka tetap berada dalam bimbingan, dalam kebenaran, ya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita tadabburi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kematian buruk, Allah menjauhkan kita dari kematian mendadak, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi kita, Allah melihara kita, mudah-mudahan dilancarkan urusan kita semua, dimudahkan semua rezeki Bapak Ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.